Api adalah kekuatan perusak yang menakutkan. Sebagian senjata-senjata modern berbasis kekuatan dari api. Senapan dan pistol melontarkan peluru dari pembakaran propelan di dalam chamber yang kemudian disalurkan melalui lubang laras. Roket melesat dengan tenaga dari semburan api. Kekuatan ledakan bom berasal dari reaksi ledakan bahan peledak yang pada prinsipnya juga berupa api. Bahkan, tank, kapal, dan pesawat tempur bisa beroperasi karena proses pembakaran di dalam mesinnya. Maka, sangat masuk akal jika api juga bisa digunakan secara langsung sebagai senjata. Dalam video ini, kita akan membahas senjata yang menggunakan api sebagai elemen perusaknya, yakni flamethrower atau penyembur api. Penggunaan api sebagai senjata sudah dilakukan manusia sejak zaman dahulu. Pada abad ke-7, Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium menggunakan senjata pembakar yang disebut sebagai Greek Fire atau api Yunani. Senjata pembakar ini menyemburkan campuran bahan bakar khusus yang lengket dan susah dipadamkan. Senjata pembakar atau penyembur api ini juga digunakan saat perang antara Romawi dan Dacia. Di Cina, dikenal senjata penyembur api yang disebut sebagai penhuoqi. Secara harfiah berarti penyembur api. Senjata ini menggunakan bahan bakar nafta yang berasal dari minyak bumi. Di dunia Islam, senjata penyembur api juga disebutkan dalam beberapa literatur. Di antaranya dalam buku Al-Mafatihul Ulum karya Abu Abdullah Al-Khwarizmi yang ditulis abad ke-10 Masehi. Dalam kitab itu disebutkan senjata Al-Nafatat wal Zarakot yang berarti pelontar atau penyembur nafta. Di era modern, senjata penyembur api atau flamethrower banyak digunakan di era Perang Dunia Pertama dan Kedua. Senjata ini dianggap efektif untuk menghabisi musuh yang bersembunyi di parit-parit. Flamethrower era Perang Dunia ada yang dipasang pada kendaraan tempur, ada juga yang dibawa dengan digendong oleh personel infanteri. Flamethrower yang dipasang pada tank sering disebut sebagai flame tank. Yang dibawa oleh infanteri umumnya berupa semacam backpack dengan tongkat penyembur yang dipegang tangan. Di video ini, kita akan membahas flamethrower jenis ini. Pada Perang Dunia Kedua, masing-masing pihak memiliki flamethrowernya sendiri-sendiri. Namun, secara umum desainnya sama. Jepang menggunakan flamethrower tipe 93 dan tipe 100. Jerman memiliki berbagai jenis flamethrower. Istilah flamethrower sendiri sebenarnya adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Jerman, yakni Flammenwerfer. Ini karena Jerman yang pertama kali menciptakan penyembur api modern. Jerman menciptakan beberapa jenis desain Flammenwerfer portable, diantaranya Flammenwerfer 35, Flammenwerfer 41, M16, dan Einstoss Flammenwerfer 46. Amerika menggunakan flamethrower M1, M1A1, M2, dan M9. Demikian juga Inggris, Perancis, dan Italia memiliki penyembur apinya masing-masing. Lalu, bagaimana cara kerja dari senjata penyembur api ini? Prinsip kerja senjata penyembur api portable yang berbentuk backpack pada umumnya sama dan relatif sederhana. Kita ambil contoh penyembur api M2 yang digunakan Amerika Serikat. Alat ini terdiri dari 3 bagian utama, yakni tank group atau grup tangki, carrier, dan gun group. Tank group terdiri dari 3 tangki. Ketiga tangki ini digendong menggunakan carrier. 3 tangki tersebut terdiri dari 2 tangki bahan bakar dan 1 tangki tekanan atau pressure tank. 2 tangki bahan bakar memiliki kapasitas total 4 galon. Ingat, 1 galon adalah 3,8 liter, bukan segini. Jadi, kapasitas kedua tangki ini adalah 15 liter. Bahan bakar yang digunakan bisa menggunakan bensin, bisa juga diisi napalm.
Napalm pada dasarnya adalah bensin yang dicampur dengan zat pengental yang menjadikannya berbentuk seperti jeli yang lengket. Jadi, bahan bakar ini akan menempel pada benda yang dikenainya dan terus menyala. Satu tangki adalah tangki bertekanan atau pressure tank. Tangki ini berisi udara bertekanan, biasanya diisi dengan nitrogen. Fungsi tekanan udara dari tangki ini adalah untuk mendorong bahan bakar sehingga bisa menyembur hingga jarak jauh. Tangki memiliki tekanan 2100 psi atau 114 bar. Antara tangki tekanan dan tangki bahan bakar dihubungkan dengan semacam pipa. Tekanan udara mengalir melalui pipa ini dan mendorong bahan bakar ke bawah. Akibat tekanan dari atas, bahan bakar akan mengalir keluar. Lalu, tangki ini dilengkapi dengan katup dan regulator untuk mengatur tekanan keluar. Bagian berikutnya adalah gun group. Bagian ini digunakan untuk mengarahkan dan menyemburkan flamethrower. Pada gun group terdapat beberapa bagian. Yang pertama adalah selang yang berfungsi mengalirkan bahan bakar dari tangki ke bagian gun. Selanjutnya, valve atau katup bahan bakar. Bagian ini berada pada grip belakang. Fungsinya untuk membuka atau menutup aliran bahan bakar. Ketika bagian ini ditekan atau diremas, maka akan membuka katup dan bahan bakar mengalir. Kemudian ada ignition head yang berfungsi menyalakan bahan bakar yang disemprotkan. Pada flamethrower M2, api berasal dari batang yang berisi semacam pyroteknik yang menyala. Bahannya mirip seperti korek api. Jadi, kita sebut saja korek api. Korek api ini dinyalakan dengan menekan picu atau trigger. Jadi, pada ignition head ini juga terdapat trigger dan grip. Pada bagian head, terdapat 5 batang korek yang melingkar, disimpan dalam silinder yang disebut sebagai ignition cylinder. Setiap kali picu ditekan, satu korek akan menyala sekaligus memutar silinder ini ke korek berikutnya, mirip seperti revolver. Setelah 5 kali penyalaan korek, silinder ini harus diisi ulang atau di-reload. Korek ini menyala seperti kembang api dengan durasi setiap korek antara 8 hingga 12 detik. Nah, metode penyalaan ini yang kadang berbeda-beda di antara beberapa jenis flamethrower. Misalnya, pada model M1, penyalaan menggunakan semacam busi yang menghasilkan percikan bunga api. Namun, metode ini sering gagal. Maka dibuatlah model M2 yang menggunakan ignition cylinder. Ada juga model yang lebih baru yang menggunakan api dari tabung propan kecil. Semburan bahan bakar dinyalakan oleh api dari gas propana. Model yang lebih baru ini banyak digunakan dalam Perang Vietnam. Penyembur api M2 dengan bahan bakar terisi penuh memiliki bobot 32 kg. Durasi semburan jika dibuka terus-menerus akan habis dalam 8 hingga 9 detik. Jarak semburan efektif adalah 20 meter, sedangkan jarak maksimal dengan lintasan parabolik 40 meter. Saat ini, flamethrower sudah relatif jarang digunakan. Salah satu kelemahan utamanya adalah jarak tembak yang sangat terbatas. Sangat sulit untuk bisa mendekati musuh hingga jarak 20 meter, apalagi sambil menggendong beban 32 kg. Namun, beberapa militer masih berlatih menggunakan senjata penyembur api. Di antaranya militer Cina atau PLA. Mereka masih memelihara dan berlatih mengoperasikan penyembur api. Yang digunakan adalah flamethrower buatan dalam negeri yang dibuat berdasarkan LPU-50 buatan Soviet. Itulah sejarah dan cara kerja dari flamethrower. Sampai jumpa.